Baik, untuk di slide pertama sudah on cam semua ya. Baik, Mas Alvin nggak on cam. Oke, baik. Baik, Eja udah siap ya, Eja? Mohon bantuannya ya, Eja. Baik, hitungan 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide kedua ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nih, oke. Oke, selanjutnya ada slide ketiga, Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, dilanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 130 sampai 134 yang akan dibacakan oleh Bapak Wahyu AMD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Sofa. Sebelumnya, terdengar nggak suara saya Mas Sofa? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Alunan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu. Untuk selanjutnya acara inti yaitu Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya atas karunia kesehatan sehingga kita pada hari ini ya di hari Ramadan yang ke-8 kita bisa sama-sama mengisi hari Ramadan kita dengan kegiatan kuliah 30 menit ya atau kultum Ramadan. Biasanya kultum itu 7 menit, tapi ini katanya menjadi 30 menit. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada bidang 2 khususnya bidang SDM ya Mbak Sofa, Mas Fauji dan kawan-kawan yang sudah menginisiasi acara ini
dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas Ramadan yang sedang kita jalani ini. Dan mudah-mudahan Kultum ini bukan hanya memberikan keilmuan kepada kita semua, tetapi juga bisa menambah kualitas dari ibadah yang saat ini sedang kita jalankan, di mana hari ini kita memasuki hari yang ke-8. Seiring dengan doa, mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh unggulan kita semua. Dan yang kedua, kita juga berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita semua bisa menyempurnakan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini memang bisa terasa ringan, bisa terasa berat. Mereka yang memiliki kualitas iman yang tinggi, maka tentu akan dapat melalui Ramadan ini dengan terasa mudah. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki kualitas keimanan yang tidak begitu tinggi, barangkali puasa ini akan menjadi ibadah yang berat. Bahkan, bagi orang yang tidak punya iman, yang bersangkutan barangkali walaupun di KTP-nya Muslim, dia tidak melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, itu yang menunjukkan bahwa memang determinasi utama atau yang menentukan utama seseorang itu bisa tidaknya menjalankan ibadah puasa itu adalah keimanannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sama-sama tahu itu adalah merupakan dasar kita menjalankan ibadah puasa, ya, bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini diawali oleh satu kata yang namanya iman dan diakhiri oleh kata yang namanya muttaqin atau takwa. Jadi ada iman yang menjadi titik pemberangkatan, ada takwa yang menjadi ujung dari perintah ayat ini. Apa maknanya? Maknanya adalah tadi bahwa iman itu pada hakikatnya adalah menjadi modal dasar untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Mereka yang tidak punya iman tidak mungkin mereka menjalankan ibadah puasa ini. Makanya tidak heran kalau secara fisik kuat, ya dia sudah dewasa, di KTP-nya Islam, tapi tidak menjalankan puasa. Itu artinya dia tidak punya iman. Sebaliknya, alhamdulillah kita punya anak, kita punya adik, kita punya saudara yang mungkin usianya belum akil balik, yang secara syariat sebetulnya dia belum berkewajiban untuk menjalankan puasa. Tapi anak kita, adik kita, saudara kita yang belum akil balik itu dia bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Mengapa? Karena ada iman yang berhasil kita tanamkan sebagai orang tuanya, atau ada guru-guru agama yang selama ini kita menitipkan mereka untuk dididik oleh mereka, berhasil menanamkan keimanan itu pada anak-anak, pada adik-adik dan saudara-saudara kita. Sehingga adik-adik kecil ini dia bisa menjalankan puasa dengan baik gitu ya. Nah, itu sebetulnya bukti bahwa modal dasar menjalankan ibadah puasa itu hakikatnya adalah iman. Namun bagi kita yang memiliki keimanan pun, sebetulnya menjalankan puasa itu akan sangat terasa ringan manakala kita mengetahui faedah dari puasa ini. Faedah dari puasa ini seperti pernah saya sampaikan pada saat kita acara apa itu ya, munggahan kalau tidak salah. Ya, faedah dari puasa yang bisa menyemangati kita untuk menjalankannya itu adalah yang pertama bahwasanya puasa ini seluruh amal soleh dan ibadah itu dinilai apresiasinya oleh Allah jauh lebih tinggi dibanding dengan ibadah yang sama kalau kita kerjakan di bulan yang lain. Dasarnya adalah hadis riwayat Baihaqi dan Huzaimah. Di mana kalau kita menjalankan ibadah sholat sunat sekarang ini di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan mengerjakan sholat wajib. Dan sholat wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, itu nilainya 70 kali lebih tinggi. Dibanding kalau kita mengerjakan hal yang sama di bulan yang lain.
Dan ini berlaku untuk semua amal soleh yang lain. Makanya sebaik-baik amal soleh itu dikerjakan di bulan Ramadan ini. Jadi kalau sedekah, sedekah terbaik itu di bulan Ramadan ini. Kalau kita bicara zakat, maka zakat terbaik itu adalah di bulan Ramadan ini. Kalau kita berbagi ilmu, sebaik-baik berbagi ilmu adalah di bulan Ramadan ini. Karena seluruh amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, itu di bulan Ramadan ini. Nah, inilah barangkali salah satu yang harus menjadi penyemangat kita untuk menjalani Ramadan. Bahwasanya ini adalah merupakan bulan di mana menjadi kesempatan baik kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh, sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu semuanya, kita itu pada hakikatnya kan memiliki catatan amal. Kalau Bapak Ibu sering membaca surat Al-Kahfi ya di dalam setiap malam Jumat kan itu dianjurkan ya. Karena faedah atau manfaat membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat itu Allah menjamin akan menaungi kehidupan kita dalam 1 minggu ke depan dengan cahayanya. Makanya kita baca di malam Jumat surat Al-Kahfi, maka 1 minggu ke depan kita akan dinaungi dalam cahaya Allah. Dibaca lagi malam Jumat berikutnya, maka 1 minggu ke depan kita akan dinaungi lagi oleh Allah dalam cahayanya itu. Makanya di dalam malam Jumat, nah, kalau bisa bacalah surat Al-Kahfi. Nah, di dalam surat Al-Kahfi kalau kita baca dan kita tahu maknanya, itu ada satu berita bahwa setiap kita itu memiliki catatan amal soleh. Dan catatan amal soleh itu semua akan diberikan pada saat kita berkumpul di alam mahsyar. Di sana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi itu, wawudi al-kitab, dan setiap orang itu akan menerima kitab. Di mana kitab itu akan datang ke setiap orang tergantung pada isi kitab itu. Ada yang datangnya dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Yang jelas catatan itu bukan hanya mencatat amal soleh, tetapi setiap perbuatan apapun, baik yang besar maupun yang kecil, itu akan ditulis di sana. Ya, makanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak pernah dia mendengar berita ini, dia akan terkaget-kaget nanti itu. Nah, di dalam surat Al-Kahfi itu di sana digambarkan orang yang terkaget-kaget itu dengan mengatakan wawudi al-kitab. Ini catatan macam apa? La yugodiru sogirotan wala kabirotan ila ahsofa. Kenapa ada catatan semacam ini katanya? Di mana tidak ada perkara yang besar maupun perkara yang kecil, tetapi semua tercatat di sana. Jadi semua perkara besar, perkara kecil itu Bapak Ibu, itu semua ada catatannya. Nah, itulah yang harus kita ingat. Dan sebaik-baik kita mencatatkan amal soleh itu adalah di bulan ini. Makanya kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki buku yang nanti akan kita terima di alam mahsyar itu, yang nanti akan menjadi dasar kita untuk dihisab, kita dasar di pengadilan Allah untuk dihitung amal baik dan amal jeleknya, maka sebaik-baik kita mengumpulkan amal soleh itu adalah di bulan ini. Ya, makanya yuk kita tetap semangat menjalani Ramadan ini, di tengah kita merasa lapar, di tengah kita merasa haus, di tengah kita merasa kantuk, karena ada opportunity kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh. Nah, yang kedua yang bisa menyemangati kita untuk kita terus menjalani Ramadan ini dengan baik adalah kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas takwa kita. Makanya di dalam ujung ayat tadi ada kata takwa, itulah yang harus kita kejar. Nah, takwa ini menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena takwa ini adalah outcome dari hidup kita yang utama. Jadi kalau misalkan kita belajar saja ada learning outcome-nya, hidup itu harus ada outcome-nya. Dan outcome hidup yang utama itu, sasaran utama hidup itu adalah mendapat predikat takwa. Dan bukan hanya takwa, Allah memerintahkannya itu adalah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sampai takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, proses kita untuk mendapatkan posisi muttaqin yang sebenar-benarnya itu adalah dengan menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama harus berhasil meraih takwa ini. Mengapa? Karena takwa inilah yang nanti akan kita bawa di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atribut apapun yang kita miliki sekarang itu akan kita tinggalkan. Ya, jadi mau dikatakan kaya,
mau dikatakan miskin, mau dikatakan presiden, mau dikatakan menteri, mau dikatakan direktur, mau dikatakan apapun yang kita capai sekarang, itu semuanya akan kita tinggalkan. Dan yang kita bawa hanya satu, yaitu takwa saja. Dan yang menentukan posisi tinggi rendahnya kita nanti di hadapan Allah, ini adalah kualitas takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita bicara bekal apa yang harus kita bawa ketika nanti kita menghadap Allah, tidak ada lain kecuali kita meningkatkan kualitas takwa sampai kita mendapatkan level tertinggi. Sehingga ketika kita mendapatkan level tertinggi, maka otomatis kita akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran perintahnya itu sangat jelas. Fatajawadu, dan berbekalah kalian untuk keperluan akhirat. Fa inna khairaj jadi taqwa, dan sebaik-baik mempersiapkan bekal itu adalah takwa. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat iman adalah modal dasar kita menjalani Ramadan, takwa adalah outcome yang harus kita capai di dalam rangkaian ibadah Ramadan. Nah, kalau kita telusuri dan kalau kita hayati, sebetulnya proses ibadah kita di bulan Ramadan ini, sadar atau tidak sadar, sebetulnya mengantarkan kita pada peningkatan kualitas takwa itu. Karena takwa itu sebagai sebuah tujuan, sebagai sebuah target, itu sangat konkret Bapak Ibu, sangat spesifik sebetulnya ukurannya itu. Dan tidak mudah, tidak susah juga kita mencari tahu yang dimaksud takwa itu apa. Karena sengaja Allah menyimpan takwa itu di depan, di dalam surat Al-Quran itu. Jadi ketika kita selesai Al-Fatihah, di sana kita membaca surat Al-Baqarah. Di sana disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini, hudal lil muttaqin, dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya kalau kita mau jadi orang takwa, sebetulnya tinggal membaca, mengimani, mengamalkan Al-Quran. Selesai. Karena kalau kita mau jadi takwa, ya petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Nah, supaya kita tidak bingung takwa itu harus bagaimana, maka Allah jelaskan ciri takwa itu di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mengimani kepada yang gaib. Nah, puasa ini hakikatnya, Bapak Ibu, itu kan melatih kita untuk mengimani yang gaib. Coba kita lihat. Ibadah puasa ini hakikatnya sebetulnya sangat personal. Saya tidak tahu apakah ini yang nampak di layar ya. Saya tidak tahu apakah Mas Yudiansah puasa apa tidak. Saya tidak tahu apakah Mas Alvin ini yang muncul di layar saya ini sedang puasa atau tidak. Karena orang itu bisa saja ngaku-ngaku puasa padahal tidak. Dan kalau kita pun sebetulnya mau membatalkan puasa, sebetulnya banyak kesempatan. Tidak selalu kita ini sedang dalam keramaian. Saya sendiri sekarang sedang di ruangan nih, satu ruangan kosong ini di di rektorat ini. Ya, tidak ada orang yang yang ada di samping saya. Dan kebetulan di meja saya ini ada aqua ini, aqua tempat rapat ini. Jadi kalau saya minum aja, sebetulnya nggak ada yang tahu. Dan saya kemudian nanti balik lagi ke rumah, buka puasa sama istri, sama anak, selesai gitu ya, nggak punya puasa. Jadi sebetulnya puasa itu melatih kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dan kita online dalam puasa ini kan dengan Allah luar biasa itu. Tidak ada ibadah yang paling lama online kita dengan Allah kecuali puasa. 14 lamanya, 14 jam lamanya kita online terus dengan Allah. Kalau kita biasa sholat paling 10 menit lah. Paling ya umumnya kita kan cepat. Ya 10 menit kali 5, 50 menit. Paling lama online kita dengan Allah. Tapi puasa 14 jam kita online terus dengan Allah. Dan online kitanya itu bisa sedang dalam keramaian, bisa sedang dalam sendiri. Nah, ketika sendiri itu boleh jadi kita bisa berbuka. Tetapi mengapa itu tidak kita lakukan? Karena kita merasa kita sedang menjalani puasa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita merasa sedang dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itulah yang disebut muraqabah.
Makanya puasa itu sebetulnya melatih kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah. Dan merasa diawasi oleh Allah, yang namanya muraqabah itu dalam terminologi Islam, itu hakikatnya adalah pengamalan dari alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani kepada yang gaib. Kita tidak melihat Allah, tapi kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Jadi sadar atau tidak sadar, puasa ini mengantarkan kita pada ciri takwa yang pertama, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, puasa ini mendorong kita untuk memperbanyak ibadah sholat. Bahkan di Ramadan ini ada sholat yang tidak pernah dikerjakan di bulan lain, kecuali di bulan Ramadan, yaitu Qiyamul Lail, atau orang menyebut sholat tarawih, gitu ya. Kalau di saya di Bandung, di Sunda itu tarawih itu tarak sawareh, ya artinya itu sebagian dikerjakan, sebagian tidak, gitu ya. Nah, tarawih itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang ada adalah tahajud, gitu kan. Nah, itu khusus di bulan Ramadan saja. Mau 8 plus witir 11, mau 20 plus 3, 23, gitu ya, terserah. Tetapi itu tidak kita kerjakan di bulan lain. Apa maknanya? Maknanya supaya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah salat. Bahkan untuk keperluan tadi supaya kita memperbanyak ibadah sholat, maka sholat sunatnya pun oleh Allah dihargai sama seperti sholat wajib. Dan sholat wajib dihargai 70 kali lebih tinggi. Itu kan yang sekarang terjadi, yang sudah kita alami di 7 hari kemarin dan sampai dengan akhir Ramadan. Itu akan begitu terus pahala yang kita terima untuk ibadah sholat itu. Makanya kalau ada waktu, jangan lewatkan satu malam pun untuk ibadah tarawih. Kalau ada waktu, jangan lewatkan satu waktu pun untuk melaksanakan sholat rawatib. Jadi kalau misalkan duhur nih, dan kebetulan waktu kita senggang, kita sholat rawatib dulu. Asar kita akan sholat rawatib dulu. Jadi semua sholat rawatib kita kerjakan, karena pahalanya sekarang merupakan pahala tertinggi yang Allah sedang berikan. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya supaya kita bisa meraih ciri takwa yang kedua. Karena orang yang takwa itu adalah wayuqimunas sholat. Ya, jadi kelanjutan dari surat Al-Baqarah tadi, ya, yang disebut takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat, dan yang mendirikan sholat. Jadi kelihatan kan? Jadi puasa ibadah Ramadan itu mengantarkan kita pada peningkatan kualitas takwa. Karena tadi iman kita kepada yang gaib naik, kemudian kita lebih memelihara sholat kita, ya, lebih meningkatkan kualitas sholat kita. Dan yang ketiga, tidak sempurna orang itu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan kalau dia tidak membersihkan hartanya, dia tidak membersihkan dirinya melalui apa? Melalui zakat mal, melalui zakat fitrah, bahkan lebih sempurna lagi mengeluarkan sedekah, infak, sodakohnya. Makanya tadi sebaik-baik sodakoh, sebaik-baik zakat, sebaik-baik infak itu di bulan ini. Selain pahalanya meningkat, juga memang untuk zakat fitrah wajib dikeluarkan. Karena kita sempurna Ramadan puasa, tapi tidak zakat fitrah, tertolak ibadah kita. Dan kalau kita berhasil menyempurnakan harta kita dengan zakat, kita membersihkan jiwa kita dengan zakat fitrah, kita menyempurnakan dengan infak, sodakoh, dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka kita akan diantarkan pada ciri ketakwaan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Setelah wayuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ciri orang yang takwa itu adalah yang menyisihkan sebagian hartanya untuk dibersihkan, untuk diberikan dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sodakoh, dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu yang sekarang sedang kita jalani kan. Makanya ketika dapat THR, Pak Sopah nanti, ayo yang mau sedekah, sedekah keluarkan. Kalau ada bas nanti manggil di masjid, Bapak Ibu kita sudah siap menerima zakat, keluarkan. Dan itu pertama bagian dari kewajiban. Dan yang kedua, secara tidak sadar sebetulnya Ramadan mengantarkan kita pada perolehan ciri ketiga dari takwa, yaitu
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, Ramadan ini juga Bapak Ibu, kalau kita jalani puasa ini dengan baik, maka Bapak Ibu bukan hanya harus menahan lapar dan dahaga, tetapi Bapak Ibu juga harus menahan amarah, harus bisa mengendalikan emosi. Mengapa? Karena mengendalikan emosi, menahan amarah, itu memang tidak membatalkan puasa, tetapi itu akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Jadi kalau orang berpuasa tapi masih sumpah serapah, orang berpuasa tapi masih dia suka marah-marah, maka puasanya akan hilang pahalanya. Puasanya sah, tapi pahalanya akan hilang. Dan orang semacam ini, kalau kita mensitir hadis Nabi, itu banyak. Ada orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju wal atos. Itu adalah sinyalir Rasulullah kepada umatnya bahwa kam min so'imin, banyak orang-orang yang sekarang ini menjalankan ibadah puasa, laisa lahu min syamihi, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, ilal ju wal atos, kelain lapar dan dahaga. Nah, kenapa dapatnya cuma lapar dan dahaga? Karena nilai pahala dari puasanya hilang. Mengapa? Karena dia masih sumpah serapah, dia masih marah-marah, dia masih emosi, tersinggung sedikit saja langsung like hitam. Nah, orang-orang semacam ini puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Nah, supaya pahalanya tidak hilang, ya berarti kita jangan mengumbar amarah. Kita harus mampu mengendalikan emosi. Dan mengendalikan emosi serta menahan amarah itu adalah ciri orang yang takwa. Ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Imran. Jadi ciri orang yang takwa itu adalah wal kadiminal goido, orang yang mampu menahan amarah, dan kalau orang lain bersalah pada dirinya, wal afina aninas, maka dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang berpuasa itu tersinggung sedikit, maafkan. Ada orang kemudian membuat dia dirugikan, dimaafkan. Itu yang harus kita lakukan di dalam puasa, supaya puasa kita meningkat ya nilainya. Nah, kalau ini semua kita ikuti, maka ciri keempat dari orang yang takwa itu akan kita dapatkan, yaitu wal kadiminal goido wal afina aninnas. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Makanya di dalam berpuasa itu hindari yang membatalkan puasa, dan yang kedua hindari yang bisa menghilangkan pahalanya. Yang menghilangkan, yang membatalkan itu nggak banyak, ya cuma 3 saja. Bagi yang single cuma 2 itu, ya. Jadi yang belum punya pasangan tuh yang membatalkan puasa itu cuma 2, 1 makan, 2 minum. Tapi bagi yang punya pasangan, yang bisa membatalkan itu ada 3, makan, minum, atau berhubungan di siang hari. Itu nggak boleh. Ya, jadi cuman itu saja. Cuman waktu kita ngaji masa kecil kan yang batal tuh aduh banyak banget gitu ya. Masukin telunjuk dikit ke telinga lebih dari 1 buku batal. Kemudian korek kuping batal. Kemudian apalagi sikat gigi batal. Jadi kalau puasa itu zaman dulu tuh waduh payah sekali gitu ya waktu kita ngaji itu. Nah, sebetulnya yang membatalkan tuh 3 saja Bapak Ibu. Jadi makan, minum, dan berhubungan di siang hari. Nah, yang justru paling sulit kita itu bukan menjaga untuk yang membatalkannya, tetapi yang bisa mengurangi pahalanya. Yaitu tadi, bahwasanya kadang-kadang karena kita sedang lapar, biasanya mudah tersinggung. Ya, ada sedikit orang ngomong nggak enak, langsung marah. Biasanya bawaan orang lapar kan begitu. Ya, apalagi sedang haus pula, ya udah lapar, haus pula, jadi tersinggung, biasanya marah. Nah, justru Ramadan ini melatih kita semacam itu. Sehingga kalau kita bisa melatih itu semua, makanya kemudian kita bisa meraih predikat takwa. Dan masih banyak lagi latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk meraih predikat takwa. Yang kalau kita lihat Bapak Ibu,
Ya, kalau kita menjalani ibadah puasa ini dengan baik, kita menjalani seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, maka hubungannya satu ke satu itu dengan ciri-ciri orang takwa itu. Makanya tidak salah kalau ayat perintah puasa itu ditutup dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi takwa. Nah, saya lihat jam ternyata sudah lewat jam 1 ya, keasikan. Jadi barangkali dari saya itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan judulnya tadi ya, kalau tidak salah itu saya menyampaikan itu apa? Penguatan takwa melalui kegiatan ibadah Ramadan. Yang intinya kalau kita menjalani ibadah Ramadan dengan baik, maka insya Allah otomatis kualitas takwa kita akan meningkat, akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak untuk materinya, bagus sekali ya. Terdapat ciri orang bertakwa terbagi ke dalam 4, yaitu yang satu memiliki iman, mampu meningkatkan ibadahnya, mampu menyisihkan sebagian hartanya, dan mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah tiba di penghujung acara. Mungkin untuk tanya jawabnya untuk hari ini tidak ada ya, kebetulan Tidak kan ada karena saya iya. sedang rapim ini Iya, saya sedang rapim. Ini saya lagi keluar dulu dari ruangan ya, mungkin saya Iya, akan Bapak. ketemu lagi. Ya. Baik, Pak. Mungkin kebetulan Bapak juga sedang rapim dan waktunya juga sudah lewat begitu ya. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga kajian hari ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya MC Kultum pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita tutup acara kegiatan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di end meeting.